Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gradistia dan datang di Lawa dari kelas IK 23A dengan NIM 231111053. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Nah, tujuan dari tugas ini yaitu memberikan pemahaman tentang cara mengelola perizinan file dan direktori menggunakan grup pengguna serta izin akses, read, write, dan execute. Yang kedua, manfaat dan implementasi sticky bit untuk menjaga keamanan file dalam direktori bersama serta mencegah penghapusan file oleh pengguna yang tidak memiliki hak akses. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah pembatasan akses ke subdirektori tertentu, sehingga hanya pengguna berwenang dapat mengaksesnya. Tanpa berlama-lama, kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, log terminal. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa script session.log telah dimulai, dan semua output dari script tersebut akan disimpan dalam file log bernama session.log. File ini digunakan untuk mencatat aktivitas atau hasil eksekusi script, termasuk pesan error, yang berguna untuk analisis atau debugging selama sisi terminal. Nah, yang berikutnya, yang kedua, membuat struktur direktori utama. Yang pertama, pembuatan paket pada sistem operasi Linux. Nah, pada gambar di atas menunjukkan proses instalasi dan pembuatan paket pada sistem operasi Linux melalui terminal. Langkah pertama adalah menjalankan perintah sudo apt update yang digunakan untuk memperbarui daftar paket dan repositori sistem. Nah, selanjutnya, setelah itu perintah sudo apt install tree dijalankan untuk menginstal aplikasi tree, sebuah utilitas yang digunakan untuk menampilkan struktur direktori dalam format pohon. Terminal menampilkan informasi seperti paket yang akan diunduh, seperti paket yang akan diinstal, ukuran data yang diunduh, serta konfirmasi bahwa instalasi telah selesai. Nah, yang berikutnya, membuat direktori utama atau menampilkan struktur direktori. Gambar di atas menunjukkan proses pembuatan struktur direktori secara hierarkis di Linux melalui terminal. Pertama, membuat direktori utama bernama 2311053 dengan subdirektori yaitu tim A, tim B, tim C, dan cert menggunakan perintah mkdir -p. Kemudian, perintah tree digunakan untuk menampilkan struktur direktori tersebut dalam format hierarkis. Yang ketiga, buat grup pengguna untuk masing-masing tim. Membuat grup pengguna untuk tim. Perintah grup pet digunakan untuk membuat grup pengguna baru dengan nama masing-masing tim A, tim B, dan tim C. Hal ini berguna untuk pengelompokan akses pengguna berdasarkan tim dalam sistem. Nah, yang keempat, tambahkan pengguna ke grup. Ada 3 pengguna yang saya tambahkan. Yang pertama, Citra, lalu Ayu, dan yang ketiga, Lulu. Nah, gambar yang tertera di atas menunjukkan proses penambahan 3 pengguna yang tadi saya sebutkan menggunakan perintah sudo add user pada Linux. Perintah ini secara otomatis membuat akun pengguna baru dengan memilih UUID dan GID, membuat direktori home, serta menyalin file default dari etc dan scale. Setelah itu, pengguna diminta untuk mengatur kata sandi dan diberikan opsi untuk memasukkan informasi lain seperti nama lengkap dan lain-lain. Di sini
Saya biarkan kosong. Nah, eh, proses ini juga berhasil dilakukan untuk pengguna Ayu dan Lulu. Nah, berikutnya menambahkan pengguna ke grup tertentu. Pada gambar di atas ada perintah sudo usermod min a g grup underscore username. Nah, ini perintah digunakan untuk menambahkan beberapa pengguna ke dalam grup tertentu tanpa menghapus keanggotaan grup yang sudah ada. Pada baris pertama, yaitu pengguna Gradistia ditambahkan ke grup tim A diikuti oleh pengguna Citra ke grup tim A. Lalu di bawahnya pengguna Ayu ke grup B dan pengguna Lulu ke grup tim C. Nah, berikutnya verifikasi keanggotaan grup. Groups username untuk memverifikasi dan menampilkan daftar grup tempat pengguna tertentu menjadi anggota. Nah, yang pertama, grup Gradistia. Pengguna Gradistia merupakan anggota dari grup Gradistia ADM, CDROM, sudo div plugdev users lp admin sambash share dan tim A. Nah, yang kedua, grup Citra. Pengguna Citra merupakan anggota dari tim Citra users dan tim A. Berikutnya, grup Ayu. Pengguna Ayu merupakan anggota dari Ayu, grup Ayu, users, dan tim B. Nah, grup Lulu merupakan anggota dari grup Lulu, users, dan tim C. Nah, yang berikutnya, tetapkan kepemilikan grup pada setiap direktori tim. Kita menggunakan perintah di atas, yaitu cd home gradistia 23.10.11.053 untuk berpindah ke direktori utama tempat direktori tim berada. Langkah ini dilakukan agar semua operasi berikutnya diterapkan pada direktori yang relevan. Yang kedua, tetapkan grup sebagai pemilik direktori. Perintah chgrp digunakan untuk mengatur grup pemilik dari beberapa direktori. Perintah pertama, sudo chgrp tim A. Mengatur grup tim A sebagai pemilik direktori tim A. Selanjutnya, perintah yang sama dilakukan di grup tim B dan grup tim C. Masing-masing mengatur grup tim B dan tim C sebagai pemilik direktori dengan nama yang sama. Terakhir, perintah sudo chgrp tim A cert mengatur grup tim A sebagai pemilik direktori cert. Yang berikutnya, atur izin pada direktori tim. Atur hak akses direktori. Chmod digunakan untuk mengatur hak akses direktori. Chmod 770, tim A, tim B, dan tim C memberikan izin baca, tulis, dan eksekusi kepada pemilik dan grup, tetapi tidak untuk pengguna lainnya. Kode Chmod 775 cert memberikan izin penuh ke pemilik dan grup, tetapi untuk pengguna lain diberikan izin baca dan eksekusi saja. Pengaturan ini memastikan keamanan sekaligus fleksibilitas akses untuk direktori search. Yang berikutnya, verifikasi direktori. Perintah ls-l digunakan untuk menampilkan informasi direktori dan izin. Output menunjukkan setiap direktori dengan kepemilikan grup dan izin yang sudah sesuai, seperti drwx, rwx untuk direktori tim A, tim B, dan tim C, serta drwx, rw, xr, -r untuk direktori search. Hasil ini memastikan perubahan izin dan kepemilikan grup telah berhasil diterapkan.
Berikutnya, terapkan sticky bit pada direktori bersama. Yang pertama itu aktifkan sticky bit. Perintah ini menggunakan chmod untuk mengubah permission directory search. Awalan angka 1 dalam angka 1770 menunjukkan bahwa sticky bit diaktifkan pada direktori tersebut. Hak akses 770 berarti direktori memiliki izin baca, tulis, dan eksekusi penuh untuk pemilik dan grup, tetapi tidak untuk pengguna lain. Penggunaan sudo memastikan bahwa perubahan izin dilakukan dengan hak akses administratif. Nah, yang kedua, verifikasi sticky bit. Nah, di sini outputnya menampilkan informasi atribut dari directory search. Bagian awal output menunjukkan bahwa sticky bit telah aktif. Huruf T di akhir menunjukkan bahwa sticky bit diatur. Namun, pengguna lain tidak memiliki izin eksekusi pada direktori ini. Sticky bit memastikan bahwa hanya pemilik file atau direktori atau pengguna dengan hak administratif yang dapat menghapus atau menggunakan nama file di dalam direktori tersebut. Bahkan jika pengguna lain memiliki izin menulis ke direktori itu. Dengan demikian, sticky bit sering digunakan pada direktori bersama untuk mencegah pengguna menghapus atau memodifikasi file milik pengguna lain. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu uji akses. Yang pertama ini membuat file baru dan pembuatan file menggunakan terminal. Kode di atas menunjukkan pengujian akses direktori dan pembuatan file menggunakan terminal pada sistem operasi berbasis Linux. Pada bagian pertama, pengguna berpindah ke direktori home Gradistia 23.10.11.053, kemudian menampilkan isi direktori menggunakan perintah ls, dan membuat file baru bernama kode di atas menunjukkan pengujian akses direktori dan pembuatan file menggunakan terminal pada sistem operasi berbasis Linux. Pada bagian pertama, pengguna berpindah ke direktori home Gradistia 23.10.11.053. Kemudian menampilkan isi direktori menggunakan perintah ls dan membuat file baru bernama gradistia.txt dengan perintah touch test.gradistia.txt. Lalu menverifikasi keberadaan file tersebut dengan menjalankan ls kembali. Pada bagian kedua, pengguna berpindah ke subdirektori tim A, melihat isi direktori dengan ls, membuat file ts.gradistia.txt di dalamnya, dan kembali menverifikasi isi direktori. Selain itu, pengguna kembali ke direktori sebelumnya menggunakan perintah cd. Nah, demikianlah tadi presentasi saya mengenai bagaimana cara membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Adapun kesimpulan dari presentasi saya yaitu sistem direktori dengan akses terbatas dirancang untuk mengelola akses secara aman dan terstruktur di Linux. Pengguna ditambahkan ke grup menggunakan user mode dan grup ditetapkan sebagai pemilik direktori dengan chgrp.
Izin akses diatur melalui CHMOD, sehingga direktori tim hanya dapat diakses penuh oleh anggota tim, serta direktori bersama memberikan akses terbatas kepada pengguna lain. Pendekatan ini mendukung kolaborasi antara tim secara efisien sekaligus menjaga keamanan dan privasi data. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.